Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Kukirang77. Di pagi hari ini saya kedatangan motor Vario LED ya. Motor ini pertama datang full pump tidak dengung ya, ada kedipan di speedometer ya. Ini kata orangnya sudah bolak-balik, maksudnya dibawa ke bengkel ya, dari bengkel di daerahnya dan di bengkel resmi juga sudah dibawa ya. Katanya suruh ganti ecu ya. Sementara ini dananya orangnya belum siap sehingga tidak diganti ecunya. Ya, kita cek ini kedipannya ya. Satu panjang sama dua pendek, ini kedipan 12 ya. Ini yang bermasalah itu di soket injektor ya, bisa jadi kabelnya putus atau soketnya kotor ya. Kemudian ini nanti ada kedipan 52 teman-teman ya. Ini yang bermasalah itu, yang sangat mengakibatkan motor mogok itu kedipan 52 teman-teman ya. Kita cek dulu kabel-kabelnya ya. Kabel-kabel di bagian soket CKP ya, sering putus di situ teman-teman ya. Kita akan cek dulu kabelnya. Saya ini 12 baja. Ya, setelah dicek ini permasalahan kode 52 adalah di bagian sensor CKP-nya ya, sudah bermasalah ya teman-teman. Ini kabel dicek tidak ada yang putus ya, sudah ini bekas-bekas jumper-jumperan kabelnya. Ya, ini sudah pernah dibuka ya, mau dibuka sama bengkel sebelumnya. Ya, kita akan coba lepas dan kita akan cek dulu ya sebelum dilakukan penggantian teman-teman. Ya, agar paham. Ya, kita lepas dulu baut dudukan pengikat atau agar tidak tergesrek dengan magnet ya kabelnya. Kita lepas dulu di sensor CKP-nya teman-teman. Ya, ini sudah kendur bautnya ya. Ini baut sudah lanas, sudah rusak ya. Mungkin mau dibuka tidak bisa, tapi dengan cairan GPU ini bisa lepas teman-teman ya. Ya, kita lepas dulu sensor CKP-nya teman-teman. Ya, ini sensor CKP ya. Ini yang mengakibatkan muncul kode mil 52 teman-teman. Ya, kita akan cek sebelum diganti ya, gimana cara mengeceknya. Ya, harus paham. Ya, kita siapkan aki ya, aki bekas, kemudian kita siapkan tes pen DC. Ya, kita lakukan pengecekan ya di bagian kabel strum masuk ya, coklat strip hitam. Kita kasih jarum pentul dan sambungkan ke aki positif ya, positif plus. Kemudian kita cek di sebelahnya di kabel masa bagian yang sebelahnya itu warna hijau teman-teman ya. Ini di bagian masa ya, masa di sensor CKP. Kita cek ya, sementara tes pen DC ke arah min aki teman-teman. Ya, kita cek apakah ada setrumnya. Ya, ini menyala ya teman-teman. Ini menyala, berarti ini masih nyambung. Kemudian kita cek juga di seluruh semua kabelnya ya, di sensor hole-nya dan di bagian pulsernya teman-teman. Ya, kita cek di setiap lubang. Ya, di kabel pulser itu kabel biru strip kuning ya teman-teman. Ya, ini dicek semua, tiap kabelnya itu masih nyala ya, masih terhubung teman-teman, tidak ada yang putus ya. Ini kita cek semua ya, ini semua soketnya di dalam pin ada 6, ini menyala semua teman-teman, kita sambung semua.
Ya oke, ini nyala semua ya teman-teman. Kita akan coba sensor CKP yang baru ya. Ini kemudian kebetulan saya ada stok ya. Kita cek di sensor CKP yang baru apakah sama ya, semua bisa nyala di test pen-nya. Kita cek. Ya, seperti biasa kabel plus aki di kabel coklat strip hitam teman-teman. Kemudian kita cek di sebelahnya di kabel masa warna hijau, apakah sama mengeluarkan setrum. Ya, ini sama ya, ada setrumnya teman-teman. Kemudian di sebelahnya di kabel pulser juga ada. Ya, di sensor hole ini putih strip merah juga ada. Ya, sama juga di sensor hole-nya ini putih strip kuning dan putih strip hitam itu di bagian kabel cuk otomatis. Ini masih nyala semua teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh ya. Di bagian yang pulser yang maksudnya CKP yang mati pun dia masih nyala ya, masih ada sambungan. Ya oke, jangan terkecoh. Kalau mau ngecek sensor CKP harus punya alatnya ya. Karena kalau dialiri setrum 12 volt pasti akan nyala semua. Tapi kalau dialiri setrum yang lebih kecil sampai 3 volt dia pasti nanti akan ada yang mati ya. Kalau di motor ini kasusnya adalah yang mati di bagian sensor tiang pulsernya ya teman-teman. Karena tidak mengeluarkan api. Sementara magnet kalau di starter tangan itu masih bisa muter teman-teman. Dan di sensor cuk juga kalau magnet diputar-putar dia bunyi cetak seperti itu. Berarti ini cuma yang bermasalah di bagian tiang di bagian pulser yang paling panjang itu teman-teman ya. Ini sebetulnya bisa diperbaiki tapi ini makan waktu yang agak lama. Saya langsung ganti saja karena ini ada stoknya ya teman-teman. Ya, kita pasang semua bautnya. Dicek jangan sampai ada kabel yang nanti akan bergesekan dengan magnet ya, sehingga akan menimbulkan konslet. Harus teliti dan rapi dalam pemasangannya. Kita pasang plat penahan kabel agar tidak tergesek dengan magnet teman-teman. Ya, kita rakit dulu, kita akan tes apakah masih berfungsi ya sensor CKP yang baru. Ini sudah dicek-cek semua ya teman-teman. Kabel-kabel dari ECU itu tidak ada yang putus. Ya, sudah saya cek semua. Ini keadaan motor sudah pernah dibongkar-bongkar ya di bengkel sebelumnya teman-teman. Ya, kita akan pasang magnetnya, kemudian kita akan cek. Insya Allah motornya bisa hidup lagi teman-teman. Ya oke, ini sudah dipasang ya sensor CKP yang baru. Coba kita pasang soketnya. Mana soketnya? Ini ya, soket aja, pasang aja. Ya, kita pasang soketnya, kemudian kita akan cek pengapiannya ya teman-teman. Ini kemarin kasusnya magnet bisa muter, cuman pengapian hilang ya teman-teman. Ada kode mil 52. Coba kita cek sekarang pengapiannya ada apa tidak. Ya. Ya, ini coil sudah. Ya, ini coil sudah keluar api ya, teman-teman. Kita coba pasang cek businya. Kita cek di speedometer milnya apakah masih nyala. Ya, ini mil 52 sudah hilang. Yang tadi juga ada mil 12 juga sudah hilang. Kalau 12 itu dari sensor injektor di soketnya aja kotor ya teman-teman.
Ya, kita pasang jack businya, kemudian kita coba engkol dulu Jan. Ya, alhamdulillah teman-teman, ini sudah jalan ya. Ya, sip, sudah jalan. Coba kita starter. Ya, matikan dulu. Ya, sip. Ini di starter juga udah top chair ya teman-teman, tidak mandek lagi. Coba matikan Jan. Ya, starter lagi. Ya, sip. Ini sudah normal. Besok tinggal dipasang-pasangin kabel-kabelnya ya. Kabel-kabel dirapiin semua. Kemudian siap-siap kita pasang. Berarti ini motor sudah jos, sudah beres. Matikan Jan. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Barangkali ada kasus seperti ini, ada mil 52, dicek kabelnya tidak ada yang putus ya. Starter bisa muter, cuman pengapian hilang. Ini yang bermasalah di bagian sensor CKP-nya teman-teman ya. Di bagian yang pulser ini putus ya. Sebenarnya ini juga bisa diperbaiki ya. Kalau ada alatnya, ini bisa dicopot, dipotong, terus diganti resistor kaki tiganya ya. Cuman saya ini pas lagi ada stok sensor CKP ya teman-teman ya. Ini barangnya. Jadi cara ngetesnya seperti itu ya. Kalau dites pakai tes pen DC itu nyala semua kalau di 12 volt ya. Tapi kalau dikurangin sampai 3 volt itu bisa ada yang redup ya. Yang bermasalah adalah kalau motor ini di bagian sensor buat pulsernya ya, karena apinya hilang ya. Semoga paham teman-teman, barangkali menemukan kasus seperti ini mil 52, kabel-kabel tidak ada yang putus, jangan langsung ponis ECU-nya kena ya. Ini katanya udah berapa kali ke bengkel ya, sampai ke dealer resmi katanya harus ganti ECU 1.200.000 lebih ya. Kalau saya dicek dulu permasalahannya di mana, karena ada mil tadinya ada 12 dan 52. 12 sudah beres, ini 52 nya saya fokuskan. Alhamdulillah sekarang sudah beres teman-teman ya. Motor sudah normal, sudah jos, tinggal dirakit saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koki orang mantap.